kasih Anda kembali di Nusantara Siang. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Komisioner KPAI, Ibu Retno Listiarti, yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Bu Retno, kita lanjutkan perbincangan kita. Bu Retno, dewasa ini banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual, entah itu anak sebagai korban atau anak sebagai pelaku. Salah satu yang menjadi pemicu kejahatan ini apa, Bu? Ya, anak jadi korban ataupun anak menjadi pelaku itu semua kan bagaimana tanggung jawab kita memang melindungi anak-anak. Tapi anak-anak juga di dalam perlindungan anak itu anak-anak juga harus mampu melindungi dirinya sendiri gitu ya. Salah satu misalnya kalau anak akan menjadi pelaku korban ya kejahatan itu sebenarnya di masa pandemi pun tetap terjadi. Misalnya kejahatan seksual yang berbasis cyber. Nah, itu dimulai pendekatan melalui media sosial anak-anak. Nah, lalu bertemu ya, istilahnya kopi darat, dan sudah pendekatan beberapa bulan ketika kopi darat, seolah kan pacaran, padahal pacarannya di dunia maya. Nah, begitu ketemu, ternyata anak ini diculik, kosa, dan bahkan dijadikan pekerja seks komersial. Nah, jadi kan memang penting untuk hati-hati. Yang kedua adalah ketika anak menjadi pelaku pun terjadi sebenarnya di masa pandemi ya. Beberapa anak kemudian melakukan misalnya kejahatan tindakan pidana misalnya pencurian gitu ya, dan ada beberapa kasus lainnya. Nah, tentu ini hal yang ya kalau kondisinya ekonomi, masalahnya adalah pada kesulitan ekonomi keluarga. Jika memang terjadi ya tentu penyelesaiannya kan harus dapat dinas sosial setempat nih untuk keluarganya. Namun anak itu kan, kalaupun dia pelaku pidana, anak itu dikenakan padanya adalah Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Nah, dalam sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku itu tuntutannya kan separuh dari orang dewasa. Jadi kalau misalnya tuntutannya 5 tahun, anak hanya bisa dituntut 2,5. Kalaupun 2,5 dan hakim ternyata tidak memberikan hukuman penjara kepada anak, tapi diberi hukuman rehabilitasi selama setahun misalnya di sebuah balai rehabilitasi, maka anak juga tidak akan ke jeruji besi. Karena sesungguhnya anak-anak ini dihindari ya dengan sangat itu penjara bagi anak. Ya itu memang karena dia akan makin nanti jadi rusak malah ketika dia justru menjadi atau masuk penjara gitu ya. Itulah kenapa undang-undang kita menghindarkan anak-anak itu, dan ada restorasi justice di dalam peraturan perundangan dalam undang-undang SPPA ini, yaitu bahwa kesalahan anak tidak berdiri sendiri. Jadi banyak faktor di mana anak-anak melakukan kesalahan itu justru karena abainya orang dewasa di sekitar anak. Nah, tentu aja ini kemudian membuat anak tuh karena dia masih punya masa depan yang panjang, maka anak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, jadi bukan berarti anak nggak bisa dihukum pidana, bisa, dan banyak anak kena hukuman pidana. Misalnya kasus di Manado ya, yang anak kena 8 tahun karena membunuh gitu ya, itu ya kan tetap ada anak-anak yang kemudian dihukum secara pidana. Hanya saja hukuman sama anak ini mempertimbangkan betul masa depan dia. Jadi dia itu diberi kesempatan memperbaiki diri. Kesalahan tetap kesalahan. Tapi kalau kesalahan itu masih bisa untuk diperbaiki, maka sebenarnya tidak memerlukan juga tidak perlu juga anak dipenjara, tapi bisa saja bentuknya direhabilitasi. Itu juga hukuman. Jadi hukuman untuk anak kan berbeda dengan orang dewasa. Baik, Bu. Namun apapun ya tentu kalau kita punya anak gitu ya, kita juga harus siap secara mental ya, secara fisik untuk berbagi waktu dengannya sehingga kita arahkan dia dan dia tidak menjadi korban satu tindakan pidana maupun tidak menjadi pelaku sebuah tindak pidana. Baik, Bu Retno, terkait dengan kasus video yang viral di media sosial, video Parakan 01 ini, bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan oleh KPAI, Bu? Kalau KPAI memang kewenangannya tidak melakukan pendampingan. Hanya untuk kasus ini kami harus memastikan anak mendapatkan rehabilitasi secara psikologi ya. Dia pasti kena bully setelah ini misalnya lingkungannya. Kemudian juga bisa jadi hubungan antara dia dengan orang tuanya menjadi memburuk karena dianggap dia misalnya mencoreng nama keluarga. Kan sering terjadi ya seperti itu. Nah, disinilah peran psikolog. Jadi nanti ke P2 TP2A setempat
di daerah itu, pendekatan kepada orang tua maupun kepada anak. Itu sih yang KPAI akan pastikan. Baik Bu Retno, terkait dengan hal tersebut, ini di media sosial juga telah beredar video kedua anak remaja tersebut dinikahkan oleh kedua orang tuanya. Lantas ini apakah KPAI mengetahui ini dan apakah ini langkah yang tepat yang dilakukan oleh kedua orang tua menikahkan anaknya ketika sudah diketahui videonya tersebar di media sosial? Karena kan dikhawatirkan pernikahan dini ini dikhawatirkan tidak akan berlangsung lama mengingat usia anak masih di bawah umur seperti itu, Bu. Sebenarnya tidak tepat juga ya menikahkan anak itu. Bahkan kalaupun suka sama suka sekalipun, untuk beberapa kasus bahkan dia diperkosa pun dia dinikahkan dengan pemerkosanya. Ini kan sesuatu yang nggak tepat. Anak akan mengalami, namanya diperkosa kan ada paksaan. Dia akan mengalami gitu trauma gitu. Justru menghukum dia jadi sepanjang hidupnya, malah dia jadi membahayakan secara kejiwaan gitu ya. Jadi menurut kami termasuk menikahkan anak, misalnya walaupun suka sama suka pada kasus ini misalnya, menikahkan itu kan berarti ini anak nggak siap secara mental, nggak siap secara finansial gitu ya. Banyak hal di dalam pernikahan itu kan sangat diperlukan ya, penyiapan tidak cuma fisik tapi bahkan mental. Orang-orang yang berusia misalnya 25 tahun menikah aja, masih banyak yang bercerai, masih banyak sulitnya menyatukan dua orang yang berbeda dalam satu rumah, dalam satu mahligai rumah tangga gitu ya. Apalagi masih usia anak gitu. Potensi anak-anak ini bercerai kan juga sangat tinggi jadinya. Akhirnya timbullah kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi menurut kami sebaiknya tidak, yang ada adalah kedua anak ini diberikan edukasi ya terkait pendidikan seksual tadi dan bagaimana kemudian orang tua yang mendampingi gitu, artinya orang tua bersama dan ini membangunlah pengawasan ya, kontrol yang kuat terhadap anak-anak ini. Jadi sebaiknya ya tidak dinikahkan kalau bagi kami, karena pemerintah sendiri sedang menggalakkan ya penurunan angka perkawinan anak. Kalau ini anak dengan anak menikah, padahal resiko pernikahan anak perempuan ya yang menikah kemudian akhirnya hamil juga gitu padahal masih berusia anak itu kan resikonya berat gitu ya. Jadi sebaiknya tidak gitu. Tidak dinikahkan. Masih ada cara lain. Baik Bu Retno, terkait dengan data di KPAI dalam 2 tahun terakhir ini mungkin seperti apa data persentase kasus kejahatan seksual yang melibatkan anak di bawah umur? Sebenarnya kalau anak berhadapan dengan hukum memang tinggi di KPAI, tapi kan kasusnya bermacam-macam ya. Kalau untuk kasus yang ini sebenarnya kita nggak punya khusus sih ya, anak melakukan kejahatan terkait seksual itu kita tidak punya data khusus itu karena biasanya data-data kejahatan seksual semacam itu atau tindak pidana seksual terhadap anak gitu ya, itu kan lapornya ke polisi, tidak ke KPAI sehingga kami tidak memiliki data-data itu karena memang basisnya data KPAI diantaranya adalah pengaduan. Nah jadi kami tidak punya angka khusus tentang itu. Baik, terima kasih Bu Retno atas informasinya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di Nusantara TV, Bu. Sama-sama.